Di sebuah desa kecil di Karawang, hiduplah seorang anak bernama Ramadan. Ramadan adalah anak yang ceria, penuh energi, dan sangat suka bermain di luar rumah. Dari sekian banyak permainan yang ia gemaru, ada satu yang selalu membuat hatinya berdebar bahagia: bermain layang-layang. Karawang yang dikenal dengan hamparan sawah yang luas dan angin yang berhembus kencang setiap sore, menjadi tempat yang sempurna untuk bermain layang-layang. Setiap kali angin mulai bertiup, Ramadan segera berlari ke rumahnya, mengambil layang-layang yang ia buat sendiri dari bambu dan kertas warna-warni. Layang-layang itu ia beri nama Si Merah, karena dihiasi dengan kertas merah cerah yang berkilauan di bawah sinar matahari. Setiap sore, Ramadan bersama teman-temannya berkumpul di lapangan sawah yang luas. Mereka semua saling berlomba untuk menerbangkan layang-layang setinggi mungkin. Bagi Ramadan, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada melihat si merah menari-nari di udara, menembus awan, dan beradu dengan layang-layang lainnya. Lebih tinggi, si merah. Lebih tinggi lagi, serunya dengan gembira, sembari menarik tali layang-layangnya dengan penuh semangat. Namun, suatu sore, ketika angin bertiup sangat kencang, si merah terbang lebih tinggi dari biasanya. Ramadan yang awalnya sangat senang, tiba-tiba merasa gugup. Angin kencang membuat si merah semakin sulit dikendalikan. Dengan segenap tenaga, Ramadan berusaha menjaga tali tetap kencang. Tetapi tak lama kemudian, sebuah layang-layang besar milik anak lain menghampiri dan menabrak layang-layangnya. Tali layang-layang itu saling terjerat dan dalam sekejap, si merah terputus. Ramadan hanya bisa melihat dengan tatapan sedih saat layang-layang kesayangannya terbang bebas tanpa arah, melayang jauh hingga menghilang di balik sawah. Hatinya hancur. Si merah adalah layang-layang yang ia buat sendiri dengan penuh kesabaran dan kebanggaan. Ramadan merasa seperti kehilangan sahabatnya. Sore itu, Ramadan pulang dengan langkah guntai. Teman-temannya berusaha menghiburnya, tetapi Ramadan tetap murung di rumah. Ibunya melihat wajah sedih Ramadan dan bertanya, "Ada apa, nak?" Ramadan menceritakan kejadian tadi dengan suara pelan. "Layang-layangku, Bung, si merah hilang. Aku sudah berusaha, tapi layang-layang lain membuat talinya putus." Ibunya tersenyum lembut. "Ramadan, terkadang dalam hidup, kita kehilangan sesuatu yang sangat kita sayangi, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Kamu masih bisa membuat layang-layang yang baru, dan mungkin layang-layang yang baru itu akan terbang lebih tinggi dari si merah." Meskipun masih sedih, kata-kata ibunya membuat Ramadan berpikir benar juga. Ia bisa membuat layang-layang baru. Ramadan mulai bersemangat lagi. Malam itu, ia mulai merancang layang-layang yang baru. Kali ini, lebih besar dan lebih kuat dari si merah. Ia memilih kertas biru dengan garis-garis emas untuk menghiasi layang-layangnya. Ia menamakannya si biru emas. Keesokan harinya, Ramadan kembali ke lapangan sawah dengan penuh harapan. Angin bertiup lembut, dan saat Ramadan melepas si biru emas ke udara, layang-layang itu terbang dengan anggun. Teman-temannya kagum melihat layang-layang baru Ramadan yang terbang lebih tinggi dan lebih kuat dari sebelumnya. Ramadan tersenyum lebar. Meskipun si merah sudah hilang, ia berhasil menciptakan layang-layang baru yang tak kalah hebat. Ramadan belajar bahwa meski kehilangan bisa membuat kita sedih, kita selalu punya kesempatan untuk bangkit dan mencoba lagi. Dan layang-layangnya kini menghiasi langit Karawang dengan keindahannya yang baru. Pelajaran, cerita ini mengajarkan bahwa dalam hidup, kehilangan adalah hal yang biasa, namun dengan tekad dan semangat, kita bisa bangkit dan menciptakan sesuatu yang lebih baik. Seperti Ramadan yang tidak menyerah setelah kehilangan layang-layangnya. Kita juga bisa bangkit dari setiap kesedihan dengan harapan baru.